Highlight. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam Talk Highlight. Kali ini kita akan membahas tadi ya, sesuai dengan janji saya, kita akan membahas mengenai El Nino, karhutla, sawit, lahan gambut. Nah, ini hal-hal yang sedang ramai kita bahas beberapa waktu belakangan ini. Karena seperti diketahui, ancaman fenomena El Nino ini kembali membayangi negeri kita, Indonesia. Musim kemarau ekstrim melipat gandakan juga risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di ekosistem gambut dan kawasan perkebunan, di mana sektor kelapa sawit ini kembali berada di bawah sorotan. Tapi sejauh mana sebetulnya kesiapan real industri sawit ini menghadapi ancaman kemarau panjang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan? Apakah langkah mitigasi di lapangan ini betul-betul efektif atau sekedar jargon misalnya ya, jargon keberlanjutan di atas kertas? Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan dua akademisi dan juga pakar senior dari IPB University. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Yanto Santosa MP. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, sekaligus juga pakar ekologi hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan kebakaran hutan atau lahan. Juga Dr. Insinyur Basuki Sumawinata, Magister Agriculture, akademisi senior IPB University, ahli gambut, hidrologi lahan gambut, dan pakar restorasi lahan gambut. Selamat pagi Prof. Yanto, selamat pagi juga Pak Basuki, apa kabar semuanya? Selamat pagi Mas Beri dan para pendengar Cinta semuanya. Ini yang sudah menyapa saya nampaknya Prof. Yanto ya. Belum kedengeran kayaknya Pak Basuki suaranya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Aduh, mungkin kurang kencang. Kurang kedengeran. Terima kasih Prof. Yanto dan juga Pak Basuki sudah meluangkan waktu bersama Elsinta pagi hari ini. Tapi di awal ini sepertinya saya akan menanyakan, atau pertanyaan pertama ini saya tujukan ke Prof. Yanto ya. Prof, setiap kali El Nino melanda, industri sawit ini selalu jadi sorotan ya. Sorotan utama pemicu karhutla. Tapi berdasarkan pengalaman Anda Prof dan pemantauan ekologis di lapangan saat ini ya, apakah stigma ini masih valid atau sebenarnya industri sawit kita ini sudah jauh lebih siap dibandingkan periode El Nino yang terdahulu? Gimana tuh Prof Yanto? Baik, terima kasih Mas Beri untuk pertanyaannya. Nah, ini dalam konteks ini kita perlu sangat berhati-hati. Mengatakan bahwa karhutla identik dengan sawit itu merupakan sebuah penyederhanaan yang tidak kuat secara ilmiah. Sebab karhutla itu merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti cuaca, kondisi ekosistem, hidrologi, tata guna lahan, aktivitas manusia, kondisi sosek, dan kapasitas dari para pengelolanya, gitu ya. Nah, tentu saja itu juga tidak berarti bahwa perkebunan kelapa sawit dapat dilepaskan ya dari tanggung jawab pengelolaan risiko kebakaran, dan dia mempunyai kewajiban bagaimana harus melakukan seri atau serangkaian pencegahan. Dan saya melihat dari berbagai kondisi lapangan saat ini, ke lapangan, saya melihat dari segi kewaspadaan, dari segi pelatihan para petugas damkarnya, dan juga pemantauan dari hotspot dan sebagainya, itu yang saya lihat ada sebuah kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, maka saya berharap atau kami menduga bahwa mungkin ke depan adalah sawit akan bisa lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Dan yang harus hati-hati juga, kita jangan selalu bicara bahwa sawit sebagai sebuah penyebab kebakaran. Banyak faktor lah istilahnya yang perlu kita perhatikan secara ilmiah. Gitu Mas. Nah, Pak Basuki, merespon penjelasan dari Prof Yanto tadi ya, ini tidak sesederhana itu sebetulnya. Penyederhanaan yang tidak kuat karena kompleks kalau kita tadi telusuri ya apa yang diungkapkan oleh Prof Yanto, masalahnya banyak nih. Tapi soal kesiapan di lapangan,
Pak Basuki, kalau kita lihat dari kacamata hidrologi gambut, seberapa rentan sebetulnya lahan gambut yang dikonversi menjadi perkebunan sawit ini mengalami kekeringan? Kan kita tahu juga ya, sebetulnya sudah ada kanal-kanal yang saat ini itu mungkin dianggap sebagai pemicu juga atau irreversible, pengeringan tak balik, terutama pada saat El Nino terjadi. Gimana tuh, Pak Basuki? Ya, saya mesti memberikan sedikit klarifikasi dulu ya. Mm-mm. Jadi memang banyak ceritanya selalu diberitakan bahwa lahan gambut. Tetapi sebenarnya itu mendefinisikan gambut itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu juga ternyata. Mudah itu Ya. karena sebenarnya yang terjadi adalah kebakaran di dataran, di daerah dataran. Ya, di daerah dataran, tempo-tempo bergambut. Nah, Oh. jadi tidak selalu kebakaran itu di lahan gambut. Hmm. Maksudnya yang luas dan selalu sering itu adalah di dataran pasir. Ya, kita di Indonesia punya dataran pasir yang luas ya. Kita katakan secara ilmu tanah spodosol, ya pasir kuarsa yang putih luas sekali ratusan ribu hektar dan itu vegetasinya rumput dan itu sangat rentan kebakaran. Jadi orang berburu dan sebagainya, aktivitas orang pada musim kering rumputnya banyak mati kemudian menyala. Hanya saja kebakaran itu tidak terlalu diceritakan. Kenapa? Karena asapnya tidak banyak. Oke. Sama Bromo sekarang kebakaran cukup besar lah mendekati 1.000 hektar, iya kan? Tetapi beritanya tidak menjadi serius hanya di Indonesia saja karena memang kebakaran ya, tetapi tidak menjadi isu nasional, isu luar negeri dan sebagainya karena asapnya tidak banyak. Nah, sedangkan lahan gambut itu banyak belukarnya. Kalau terbakar dan dia tidak langsung menjadi titik api tetapi menjadi asap karena banyak airnya. Jadi yang jadi masalah kemarin itu ya sebetulnya asap. Kalau kebakarannya sih dari dulu juga tahun 80-an 5 juta hektar. Kita kebakaran di Kalimantan Timur, tetapi hutan yang kebakaran. Hmm. Ketika tahun 2009 atau 2015 yang kebakaran itu adalah belukar-belukar di lahan gambut atau kebun sawit di lahan gambut. Nah, itu ketika kebakar banyak airnya dan itu mengeluarkan asap. Jadi tidak otomatis sebetulnya lahan gambut yang hanya terbakar. Terbakar sih sama-sama. Nah, celakanya tempo-tempo kebakarnya di lahan pasir atau ladang-ladang kemudian merembet kemana-mana. Oh. Nah, yang menjadi cerita itu adalah kebun sawit. Sebetulnya taman nasional, hutan, marga satwa terbakar juga dalam jumlah yang luas, cuma tidak diceritakan. Hmm. Nah, apa yang kita sedang bicarakan ini, yang sedang ramai dan sedang ditangani oleh pemerintah, sebetulnya ya, Pak Basuki, itu kebakaran yang terjadi di posisi yang mana sebetulnya? Terutama kalau kita bicara wilayah Sumatera dan juga Kalimantan, di mana tuh sebetulnya wilayah yang terbakar ini? Mana ya sebetulnya? Ya, kalau secara geografi, secara daerah rentannya itu adalah di tempat sungai yang belok-belok. Istilah geomorfologinya daerah meander. Itu kenapa terjadi? Itu karena itu dataran pada musim banjir airnya tenggelam ya 2-3 meter, pada waktu musim surut itu kering. Nah, disitulah aktivitas orang mencari ikan, bersiapan pertanaman, dan itu menggunakan api. Di daerah-daerah itulah asal mulanya biasanya. Jadi bukan jenis tanah, tetapi lokalitasnya daerah meander-meander sungai, daerah sungai yang berbelok-belok itu, rawa-rawa yang dataran banjir itu. Sebenarnya itu bisa tanahnya pasir, bisa tanah clay, bisa tanah gambut. Memang di gambut akhirnya banyak kebun sawit. Begitu. Nah, itulah yang kemudian menyambar masuk ke wilayah ataupun daerah konsesi lahan sawit tadi begitu.
Ya, bisa ke konsesi hutan, bisa ke kebun sawit. Pokoknya intinya api mula-mula itu selain dari puntung rokok yang peluangnya katanya kecil, Mm-mm. adalah perbuatan orang yang kurang hati-hati membikin api, ya berburu atau mencari ikan atau sengaja membuka ladang. Hmm. Oke, pendengar dan juga netizen, silakan bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pandangan ya. Saya bersama Prof Yanto dan juga Pak Basuki, kita membahas tadi bagaimana sebetulnya ya apa yang terjadi, terutama ketika kita mengulas bagaimana perspektif ilmiah melihat kesiapan industri perkebunan sawit dalam menghadapi El Nino, efektivitas berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan, hingga strategi kolaborasi yang diperlukan, terutama untuk mengatasi yang diperlukan agar produktivitas perkebunan ini bisa tetap terjaga seiring dengan komitmen perlindungan lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saya mau bacain dulu beberapa komentar yang masuk ya. Ada Pak Andi di Bogor. Prof, kalau El Nino membuat kemarau lebih panjang, sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap kebun sawit? Apakah otomatis resiko kebakaran juga semakin besar? Silakan Prof. Prof Yanto mungkin bisa menanggapi. Baik, pertama kita harus menganggap bahwa El Nino itu bukan sebagai penyebab tunggal karhutla, tetapi El Nino adalah sebagai multiplikator atau pengganda risiko. Ketika curah hujan menurun dan musim kering jadi lebih panjang, kelembaban vegetasi dan tanah turun, sehingga bahan bakar menjadi lebih banyak dan lebih mudah, lebih peka terbakar. Risiko tersebut menjadi jauh lebih serius di tanah gambut memang. Ya, lebih serius. Karena untuk tanah gambut yang kering, terlalu kering misalkan, dapat terbakar bukan cuma hanya di permukaan, tetapi juga mengalami orang bilang disebut dengan smoldering fire gitu. Jadi ada kebakaran di bawah permukaan yang dalam bahasa pengendalian jauh lebih sulit. Ya. Nah, bagi perkebunan sawit yang lokasinya di daerah rawan kebakaran, seperti tadi Pak Basuki sampaikan, ya. Nah, El Nino ini berarti bukan sebuah risiko ekologis dan sekaligus produksi, ya, secara bersamaan. Karena itu perusahaan harus memasuki El Nino ini dengan prinsip yang sangat-sangat waspada, gitu ya. Sebab risikonya itu api akan lebih mudah muncul. Jadi dalam konteks ini teorinya sebetulnya bukan strategi memadamkan kebakaran. Yang paling penting adalah bagaimana strategi deteksi dini sebelum api muncul gitu. Itu ini sehingga ada slogan buat kami ya bahwa El Nino tidak menciptakan api ya, tetapi membuat landscape jauh lebih mudah terbakar. Karena itu yang harus kita kelola adalah resikonya sebelum api muncul gitu. Oke, mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andi di Bogor ya. Nanti kita juga akan bahas tadi terutama bagaimana kita meningkatkan dan juga kesiapan dari industri perkebunan sawit dalam menghadapi El Nino ini. Seberapa besar juga efektivitas berbagai langkah mitigasi yang sudah dilakukan, karena tadi ada poin juga ya dari Prof Yanto, ini El Nino bisa menambah potensinya begitu ya, tapi bagaimana juga potensi ini kemudian bisa menjadi bahan kita untuk memitigasi. Nanti kita bahas termasuk juga bagaimana caranya supaya produktivitas dari sawit ini, perkebunan ini bisa terjaga, tapi tetap juga bagaimana kita memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nanti mungkin Pak Basuki juga bisa menanggapi. Sudah ada 2 penelpon ternyata yang menunggu, yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ada Pak Luki di Jakarta Selatan dan juga Pak Iwan ya di Tangerang. Halo Pak Luki. Halo, iya selamat pagi Mas Beri. Pagi Pak Luki. Iya, kalau saya tuh ngelihatnya gini Pak. Jadi udahlah, kayaknya lebih baik masyarakat tuh bikin LSM aja rame-rame, bikin pakai drone itu fotoin tuh di atas hutan itu. Berarti kalau saya lihat ini kebakaran yang tiap tahunnya itu besar terus, nggak ada kayu yang
pohon yang bisa nyimpen air. Kalau nyimpen air itu kan sekitar 10 sampai 20 meter tuh akarnya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya itu akan menjadi mata air. Nah, otomatis kan kalau misalkan kekeringan banget juga rumput-rumput kecil tuh nggak akan kering sama sekali gitu. Ini berarti pohon besar tuh yang diameter di atas 5 meter atau 3 meter tuh udah nggak ada di Indonesia itu bisa jadi. Nah, kalaupun masih ada, itu kebakaran itu akan nggak sampai kena angin yang sampai merambat langsung cepat gitu, beratus-ratus hektar gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, rame-rame aja bikin LSM itu untuk foto aerial fotografi itu di kawasan yang yang kebakaran itu, karena nanti bisa kelihatan itu nggak ada kayu yang besar sama sekali, nggak ada pohon yang besar. Nah, kalau misalkan ada, itu diwajibkan aja ke setiap perusahaan kelapa sawit itu per 10 atau 100 meter harus ada pohon besar. Jadi dia wajib dari sekarang udah nanam pohon gitu loh yang bisa nyimpen air, karena mata airnya pasti dijamin daerah situ udah nggak ada. Mungkin segitu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Luki. Pak Iwan di Tangerang. Pagi, Pak. Halo Pak Iwan. Pak Iwan terputus nampaknya ya. Pak Basuki silakan, mungkin mau menanggapi. Ini jadi sulit. Jadi sebetulnya kita di dalam monitoring kebakaran nggak usah pakai drone satu persatu setiap orang Indonesia tadi, nggak usah. Karena sebetulnya kita bisa lihat dari data-data satelit. Ada macam-macam satelit ya yang ada di langit ini, dan berbagai macam resolusinya. Resolusi itu artinya ketelitiannya. Kalau kita ambil satelit yang tinggi, maka dapat luasannya luas, tetapi detailnya kurang. Tetapi dalam kalau kita pakai satelit rendah, tentu harganya lebih mahal. Kita bisa lihat. Kalau kita mau lihat itu gampang. Sebetulnya monitoring kebakaran itu ada banyak satelit di langit ya, yang gratisan, boleh dibilang ya, atas kerjasama berbagai negara ya. Ya. Itu, dan departemen negara ini sudah mendistribusikan di mana potensi kira-kira sedang ada hotspot, ada panas ya. Belum tentu kebakaran, tetapi ada indikasi panas, dan itu bisa sebagai indikator ya, bisa untuk mengecek. Hanya saja satelit-satelit yang tidak geostasioner seperti itu kan dia bergerak terus ya, satu hari 4 kali lewat, ada bermacam-macam, ada yang 4 hari sekali, ada yang sehari 2 kali, artinya dia bergerak. Itu satelit-satelit itu datangnya ke kita, itu ke rakyat itu telat, tidak real time. Jadi kebakarannya kemarin kita lihat hari ini begitu, tetapi masih lebih mending daripada nggak tahu. Sebetulnya ada satelit yang sangat tinggi yang geostasioner, yaitu satelit Himawari, Jepang punya, itu juga gratisan juga. Kita monitor dalam setiap, kalau nggak salah dulu 10 menit, mungkin sekarang saya udah lama nggak ikutin. Dalam 10 menit itu kita bisa tahu koordinat mana terjadi hotspot, dan kalau kita mau cek itu per 10 menit itu lebih akurat. Jadi sebetulnya kalau soal monitor kebakaran itu bisa, saya tidak mau komentar soal pohon-pohon tadi, karena sebenarnya ini untuk penjelasan aja. Setahu saya, Pak Yanto orang kehutanan, setahu saya akar pohon yang besar-besar itu, katakanlah level Meranti, itu akarnya juga tidak dalam. Justru akarnya di permukaan dan meluas. Jadi tidak ada sampai 10 meter gitu akar itu, enggak begitu. Ya, itu untuk klarifikasi saya aja. Oke. Prof Yanto, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Basuki? Ya, pagi Pak Luki ya. Terima kasih idenya, walaupun mungkin seperti Pak Basuki sampaikan, mungkin terlalu mahal kalau kita beli drone masing-masing orang ya. Tapi itu yang betul Pak Basuki, artinya kita cukup dengan mengambil dengan rutin, memantau hotspot dan memverifikasi di lapangan ya. Itu penting. Walaupun kita punya data hotspot yang bagus,
dengan reguler, tapi kalau tidak tidak diverifikasi langsung di lapangan dan tidak direspon dengan cepat, ya kebakaran juga gitu ya intinya. Nah, yang kedua memang soal peran pohon. Nah, jadi Pak Luki betul sekali, memang pohon bisa membantu serapan air ke bawah tanah lebih banyak ketimbang rumput tentunya, ya kan? Tetapi jangan dibayangkan juga bahwa pohon besar akan lebih besar alirnya, gitu ya. Karena itu diatur tergantung struktur tanah, pori-pori tanah, permeabilitas sebagainya. Jadi banyak faktor lain. Nah, tapi setuju saya bahwa memang bahwa pohon itu penting, salah satu faktor penting yang perlu kita perbanyak di muka bumi ini, supaya selain cuma sebagai pengatur tata air, juga pohon bisa berperan dalam menciptakan iklim mikro yang lebih teduh, lebih dingin, seperti orang Bogor memiliki kebun raya, kan beda ya dengan yang di Jakarta tentunya. Nah itu barangkali, tapi sistem yang benar kebetulan sekarang ini semua perusahaan sawit juga sudah diwajibkan tidak hanya menjaga konsesinya, tapi harus 5 km radius konsesinya, dia harus membantu menyiapkan, mendeteksi dini. Ya. Artinya ada kewajiban perusahaan sebagai kewajiban tambahan, tidak hanya menjaga konsesinya, tetapi juga radius 5 km merupakan tanggung jawabnya. Gitu. Itu penting. Oleh karena itu saya menganggap bahwa bagus sekali ide ini, sehingga perusahaan sawit bekerjasama dengan pemerintah, mungkin dengan akademisi dan sebagainya, akan menjadi sebuah sistem pencegahan dini untuk menghindari atau menurunkan, meminimalisir peluang terjadinya bencana kebakaran. Prof, kalau melihat kondisi yang sekarang ini, kesiapan dari industri perkebunan sawit dalam menghadapi El Nino dan mitigasi ya, terutama dalam menghadapi karhutla ya, ini gimana tuh Prof? Sebetulnya tidak hanya mulai tahun ini, sejak lama mereka sudah memiliki berbagai tempat embung misalkan, lalu ada tim patroli ya kan yang terus dilatih dan berlatih, lalu ada hotspot monitoring seperti Pak Basuki sampaikan, mereka terima data itu dengan ini, kemudian juga menyiapkan sarana pencegahan lainnya, kelengkapan peralatan, walaupun sebetulnya ya langkah-langkah tersebut baru efektif jika menjadi satu sistem yang terintegrasi. Sebab embung tanpa hidrologi yang baik tidak cukup, juga hotspot tanpa verifikasi lapangan juga tidak cukup, dan patroli tanpa kemampuan transport cepat juga tidak akan optimal. Jadi ukuran keberhasilan dari kebakaran bukan tergantung kepada berapa banyak fasilitas seperti yang sering dituduhkan oleh para pakar lainnya gitu ya, tetapi seberapa cepat api terdeteksi, seberapa cepat ditangani, dan seberapa kecil area terdampak begitu ya. Nah, jadi keberhasilan karhutla tidak diukur dengan banyaknya embung atau semua tadi, tetapi justru adalah kemampuan sistem mencegah api dan memadamkannya sebelum berkembang menjadi bencana. Gitu Mas. Oke, nanti kita akan masuk ke satu aturan teknis sedikit ya, mungkin Pak Basuki, di mana pemerintah sudah menetapkan regulasi tinggi muka air tanah di lahan gambut minimal 0,4 meter di bawah permukaan. Nah, kalau dilihat secara hidrologi gambut, apakah angka 0,4 meter ini cukup sakral dan realistis diterapkan di seluruh karakteristik gambut perkebunan? Nanti mungkin bisa ditanggapi, karena sudah ada Pak Yuliasman ataupun masyarakat juga yang antusias untuk menyampaikan pendapatnya. Di Jakarta, Pak Yuliasman, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Pagi Pak Yuliasman, silakan. Terdengar Baik. Pak. Ya, selamat pagi Prof, selamat pagi seluruh pendengar Elsinta di seluruh Indonesia. Jadi ini fenomena yang menarik terkait dengan El Nino yang akan kita hadapi, atau mungkin sudah masuk fasenya ya. Tapi kita sebenarnya ini fenomena yang bukan sekali terjadi, ini udah berulang kali terjadi, dan ini bukan tiba-tiba juga terjadi. Kita kan sudah mengetahui bahwa di Eropa sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu itu sudah ada gelombang panas gitu yang menyebabkan bahkan
lampu jalan raya aja sampai meleleh, aspal meleleh gitu. Saking panasnya udara di Eropa dan kita baru giliran sekarang gitu. Nah, maksud saya fenomena alam ini kan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan tanda-tanda kepada kita. Tapi memang menurut saya kita di Indonesia ini masih lemah ya membaca fenomena alam ini, termasuk pemerintahnya sepertinya juga koordinasinya kurang begitu bagus, sehingga awareness masyarakat untuk memperhatikan dampak dari El Nino ini masih rendah. Jadi saya sebenarnya profesional di bidang good governance, risk management, compliance, dan sustainability, Prof. Jadi saya melihat bahwa kita perlu sikapi ini secara lebih terintegrasi dengan memperhatikan tata kelolanya. Tadi kita bicara banyak tentang indikator-indikator adanya tinggi permukaan air atau tingginya adanya titik-titik api dan seterusnya. Ya itu kan sebenarnya indikator gitu. Tapi siapa yang akan mengeksekusi, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini tata kelolanya yang saya kira harus diperbaiki. Siapa sih yang harusnya kalau ditemukan titik api, siapa yang bertugas memadamkan? Siapa yang menindak perusahaan yang titik api itu jalan nggak selama ini? Saya kira itu persoalannya di situ, bukan pada deteksinya, tapi pada bagaimana sih kita mengelola ini sebagai sebuah isu yang harus dilakukan pendekatan good governance gitu. Kita terlalu banyak indikator tapi tidak ada eksekusi. Saya khawatirnya begitu karena kita banyak indikator tapi siapa yang bertugas mematikan api, siapa yang bertugas memantau asap, itu alat-alatnya sudah sangat canggih dan itu sudah tersedia di publik gitu. Jadi untuk indikator-indikator itu saya kira sudah cukup banyak dan sangat banyak malah. Tapi bagaimana eksekusinya itu yang kita lemah sekarang gitu. Jadi saya kira ini harus disikapi oleh pemerintah secara terintegrasi, bukan hanya kita memperbanyak teori-teori ataupun indikator-indikator tadi, tapi bagaimana kita mengeksekusinya. Ini yang kurang selama ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, nanti Prof Yanto bisa menanggapi. Pak Basuki setuju dengan pendapat dari Pak Yuliasman atau ada pandangan? Memang itu sangat kompleks Pak Yuli ya, itu saya sangat setuju sekali. Jadi memang kita sudah membuat aturan tentang sarana prasarana, setiap perusahaan harus punya, tentu Pemda juga punya, tentara juga punya, begitu ya, dan sebagainya. Kita sepertinya siap, tetapi sistem lapangannya juga kita sudah jauh berubah dengan tahun 2009 atau 2015 awal itu kebakaran itu menjadi sangat hebat. Sekarang kita sudah kalau di level perusahaan itu sudah gambut itu sudah dijaga airnya sebisa-bisanya 40 cm. Tetapi tidak bisa menjamin itu bebas kebakaran. Karena apa? Karena yang kering itu di atas, air itu di bawah. 10 cm juga nyala. Ya. 5 cm juga nyala. Kamu kering itu kan jangan lupa selama kita ada tanaman tentu ada serasa, ada rumput-rumput kering, ada daun-daun jatuh yang kering. Nah, itu kalau tiba-tiba di satu kebakaran kemudian apinya berhamburan ke atas dan jatuh di kebun-kebun lain secara tersebar begitu, maka itu menjadi titik api lagi. Jadi satu yang saya sarankan kepada pengelola kebun atau perkebunan atau hutan itu jangan lakukan semprot pada musim kemarau. Jangan melakukan pembunuhan tanaman bawah. Biasanya di maksudnya jangan disemprot air atau herbisida maksudnya. Herbicide. Oke. Biasanya untuk pengelolaan supaya herbicide-nya itu efektif, lakukan pada saat pohon atau rumput-rumputan itu atau gulma itu dalam keadaan kurang air. Maka kita semprot racun herbicide, maka gulmanya itu akan efektif mati, ya kan? Tetapi daun keringnya dari gulma itu kalau tiba-tiba datang loncatan api,
itu akan jadi masalah. Nah, ini soal loncatan api, saya berkali-kali menyaksikan itu selalu diketawain atau orang nggak percaya. Ya mana bisa lah api lompat. Tapi kemarin kan sudah berita juga di Bromo bisa lompat lebih dari 25 meter, bisa lebih dari 30 meter. Api itu ke atas, kemudian baraknya itu jatuh di mana-mana. Oh, karena ada apa peran dari angin juga ya. Begitu ya Ini Pak yang Basuki. satu juga yang jadi persoalan. Dengan adanya kebakaran kecil, maka terjadi perbedaan suhu, maka terjadi angin yang tiba-tiba dan berputar ke atas sehingga menjadi siklon, dan nanti apa yang terangkat itu menjadi bara dan jatuh di mana-mana. Jadi saya tetap setuju bahwa kebakaran kecil itu harus cepat dimatikan. Jadi saya setuju dengan teori Pak Yanto itu, pokoknya perlawanan rakyat semesta terhadap kebakaran. Ya, mau sebesar apapun, sekecil apapun Dan harus segera, cepat. karena terlambat environment atau lingkungan itu berubah, menjadi suhunya menjadi tinggi dan angin menjadi berputar, itu menjadi sulit ditangani. Oke. Kalau besar sulit ditangani dan api itu jatuh di mana-mana, ya kalau di kebun masih gampang, tetapi di daerah belukar atau di daerah daerah tidak bertuan, itu kan tidak ada jalan dan tidak ada jalan masuk dan tidak mudah masuknya, sehingga timbul lagi di mana-mana api begitu. Jadi api itu secepat-cepatnya harus dimatikan. Makanya deteksi itu harus segera, ya. Harus segera. Sekarang saya lihat beberapa perkebunan yang mampu, di towernya itu dipasangin infrared kamera juga, ya. Dia bukan cuma melindungi batas kebunnya, tetapi lingkungan sekitar. Memang harus begitu saya kira. Ya, jadi kalau soal yang memadamkan itu siap kok sebetulnya. Hanya kalau sudah membesar itu tidak sanggup karena terlalu cepat bergeraknya. Itu komentar saya, Pak. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan, tadi misalnya disampaikan gambut yang kemudian dikonversi menjadi lahan sawit tidak sepenuhnya benar juga ya, menjadi salah satu faktor, karena ada banyak faktor tadi yang disampaikan kenapa hal ini bisa terjadi atau karhutla ini terjadi. Nah, di tengah kondisi cuaca seperti sekarang, kemarau, El Nino, sementara di satu sisi potensi sawit kita kan begitu besar tapi juga belum optimal. Ini kan menghadapi ancaman sebetulnya. Ya, ketika ada El Nino, ada gelombang panas, potensi bisa terbakar juga. Cara apa kira-kira atau strategi semacam apa? Mungkin Pak Basuki terlebih dahulu, nanti baru ke Prof Yanto. Strategi semacam apa ini kira-kira Pak Basuki yang bisa dilakukan agar produktivitas perkebunan ini bisa tetap terjaga, sementara tadi kita tetap harus berpacu juga dengan waktu ya, dengan adanya kemarau, El Nino, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan juga yang mengancam juga produktivitas perkebunan ini. Gimana tuh? Apa strateginya yang kira-kira? Selain kebakaran ya, kering itu pasti akan mengancam produktivitas. Pasti. Kenapa? Karena kita tahu sumber bahan bakarnya fotosintesa itu air. Kalau tanaman itu kekurangan air, maka dia akan produksinya pasti akan menurun. Ya, memang kita sudah berusaha lah ya supaya mengurangi penguapan dan sebagainya sebisa-bisanya. Tetapi menjaga tinggi muka air adalah satu solusi yang paling bisa dilakukan. Ya, tetapi itu pun tempo-tempo, karena kalau kemaraunya lama akan turun juga, walaupun kita sudah atur misalnya 40 cm, dia akan kalau kemarau yang sangat panjang itu bisa turun juga, karena kan memang di rawa itu tidak ada sumber air lain. Sebagai patokan kira-kira sehari itu 5 mili, ya kalau sebulan ya kira-kira 15 cm lah air akan turun. Ya, jadi sebetulnya produksi akan terpengaruh pasti kalau ke musim kemarau panjang. Kita tidak boleh dikatakan belum hanya kalaupun kebetulan ya belum menganut irigasi.
Kalau kita bisa irigasi itu mungkin bisa Jadi solusi ya, penolong lah paling nggak gitu ya. tapi sampai hari Ya. irigasi masih irigasi di kebun sawit masih dianggap sangat mahal. Hmm, hmm. Mm-mm. Bagaimana, Prof Yanto, untuk bisa tetap menjaga produktivitas di tengah tadi ancaman kekeringan, kemarau, El Nino, dan potensi-potensi lain yang justru menggerus potensi dari produktivitas perkebunan sawit kita? Baik, terima kasih juga pagi Pak Yulian tadi ya. Coba saya kaitkan dengan apa Pak Yulian. Iya, boleh. Betul sekali Pak Yulian, saya sepakat. Jadi memang salah satu kunci penting adalah tata kelola. Nah, itu adalah kolaborasi perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Ada 4 komponen yang penting harus sangat erat hubungannya. Karena karhutla itu adalah masalah landscape, not only masalah konsesi. Api dan asap tidak mengenal batas konsesi, juga batas administrasi perusahaan, pemerintahan. Tidak ada kabupaten desa, dilalap semuanya. Karena itu, pencegahan yang hanya dilakukan parsial tidak akan pernah optimal. Memang perusahaan memiliki sumber daya dan operasional. Saya bisa lihat segala peralatannya. Saya bukan menghina juga, maaf. Tapi kalau Taman Nasional, pemerintah kan nggak punya selangkah perusahaan kan? Nah, contoh. Tapi pemerintah memiliki kewenangan dan koordinasi. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan keberadaan lapangan, dia eksis di lapangan. Akademisi menyediakan metodologi, data, pemodelan, evaluasi, dan sebagainya. Nah, keempat komponen ini harus bekerja ya Pak Yulian ya, sebelum terjadi kebakaran. Ini enggak, baru kumpul setelah kebakaran kan, membahas gitu ya. Nah, ini ke depan satu ya. Jadi, penegakan hukum memang penting, tetapi mencegah 1 hektar terbakar itu jauh lebih baik daripada menghukum perusahaan setelah terjadi kebakaran ribuan hektar ya gitu. Nah, lalu apa best practice-nya untuk perusahaan? Nah, perusahaan harus bergeser dari paradigma memadamkan api menjadi mengelola risiko kebakaran. Standarnya harus mencakup pemetaan risiko, pengelolaan tata air, terutama di Gambut tadi, Pak Basuki, sistem deteksi dini, hotspot yang diverifikasi di lapangan, patroli berbasis risiko, dan kesiapan personel. Jadi ketika sebuah perusahaan punya pompa yang besar untuk memadamkan, kelihatannya kan tidak bisa sampai lokasi karena akses juga susah misalkannya. Kemudian tentu saja larangan penggunaan api untuk pembukaan lahan serta latihan tanggap darurat secara berkala. Dan yang lebih penting juga adanya evaluasi setelah terjadi kebakaran. Karena setiap kebakaran harus menjadi bahan pembelajaran untuk mengetahui mengapa sistem pencegahan gagal dan apa yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan yang baik bukan hanya perusahaan yang mampu memadamkan api, tetapi perusahaan yang sistem pencegahannya mampu membuat api tidak berkembang menjadi bencana kebakaran besar. Itu prinsipnya menurut saya ke depan. Ya, sebagai penutup diskusi kita, Prof Yanto dan juga Pak Basuki, saya punya satu pertanyaan, karena kita tahu ya, sawit ini penting juga, karena bagaimanapun ya negara kita juga masih membutuhkan sawit sebagai salah satu negara pengekspor terbesar ya, sawit. Tapi di satu sisi juga ada komitmen kita untuk melindungi lingkungan dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan misalnya seperti itu. Langkah apa yang kiranya kalau misalnya Prof Yanto atau Pak Basuki diminta untuk memberikan masukan, langkah apa yang perlu dilakukan saat ini untuk tetap menjaga tadi produktivitas perkebunan sawit kita, tapi sekaligus juga kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan melindungi lingkungan serta mencegah tadi karhutlah. Silakan mungkin dari Prof Yanto terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Pak Basuki. Baik, sebetulnya 15 tahun yang lalu saya pernah bicara di publik dalam sebuah konferensi bahwa hanya satu kata sebetulnya. Jadi setiap orang, setiap perusahaan, pemerintah, siapapun juga lembaga itu harus bisa ngeloni si lahan ini
aset lahan ini jengkal demi jengkal lahan. Karena betul tadi Pak ini mengatakan bahwa justru keterlambatan mengetahui adanya api itu pangkal dari bencana yang terjadi sebetulnya. Ya. Nah, di kita ini mohon maaf nih kepada para perusahaan, umumnya kan sangat bernafsu untuk memiliki lahan yang luas tanpa penguasaan pengelolaannya. Artinya tidak tertangkap, tidak terdeteksi bahwa ada jengkal tanah yang ada api gitu. Jadi kunci utama adalah bahwa ketika perusahaan meminta lahan yang luas ataupun perorangan, maka dia harus sanggup mengawasi, memelihara, menjaga setiap jengkal lahannya dari kemungkinan datangnya api ataupun gangguan lainnya. Itu intinya, juga hama, penyakit dan sebagainya. Jika semua perusahaan ataupun semua orang yang memiliki perkebunan ataupun hutan sebagainya menjaga itu dan mampu sangat cepat tanggap begitu api masuk, maka harusnya tidak akan terjadi lagi bencana kebakaran. Apapun penyebabnya. Baik. Terima kasih Prof Yanto. Dari Pak Basuki, silakan. Kalau saya melihat dari segi perusahaan-perusahaan yang memiliki kebun sawit, itu pasti berusaha mati-matian melindungi asetnya. Karena itu asetnya yang sumber duitnya, sumber penghasilannya. Tetapi di sekeliling kita itu masih banyak lahan belukar. Masih banyak. Bukan berarti lahan tidak bertuan. Bukan lagi tidak bertuan. Ada tuannya, tetapi tidak efektif, tidak diusahakan. Misalnya HPH yang sudah mati tidak dicabut dan itu daerah belukar-belukar, daerah hutan yang tidak efektif itu harus segera ada pengelolanya. Karena beberapa kebakaran itu mulai dari tidak jelasnya pengelola di kawasan itu. Misalnya 10.000 hektar kan nggak kelihatan. Yeah. Kalau ada hotspot, mau diverifikasi jalannya juga nggak ada. Jadi akhirnya membesar kemana-mana. Jadi sebetulnya kalau kebakarannya tuh cepat ya dimatikan, itu bukan persoalan yang sangat sulit. Ya, tetapi kalau sudah ribuan hektar, wah udah susah lah itu. Apalagi pohon sekunder ya, hutan sekunder, itu apinya bisa puluhan meter tingginya, berbesar itu. Bukan kalau rumput kan gampang, bisa kayak di Bromo itu masih kita bisa lihat gampang ya. Tetapi kalau tingginya itu 20-30 meter, itu sekali. Itu saya kira itu aja, Pak. Baik. Pak Basuki dan Prof Yanto, terima kasih untuk waktunya, luar biasa. Saya mohon maaf juga untuk para pendengar ataupun netizen ya, tidak semuanya pertanyaan bisa saya sampaikan, tapi dari beberapa pertanyaan ini banyak diantaranya yang memang sudah terjawab tadi ya, sudah disampaikan penjelasannya oleh Prof Yanto dan juga Pak Basuki. Terima kasih sekali lagi Prof Yanto dan Pak Basuki, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk pelajaran kita semuanya, memahami bagaimana lahan gambut, kebun sawit, dan juga bagaimana potensi yang ada serta pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Profesor Dr. Insinyur Yanto Santosa MP, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, sekaligus pakar ekologi hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan kebakaran hutan serta lahan, dan Dr. Insinyur Basuki Suma Winata, Master Agriculture, akademisi senior IPB University, ahli gambut, hidrologi lahan gambut, dan pakar restorasi lahan gambut. Talk Highlight.